Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Baik anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita kembali lagi ke pembelajaran fikih. Tak terasa kita sudah memasuki bab ketiga, yaitu materi yang akan kita pelajari tentang binatang halal dan yang haram. Sebelum mulai belajar, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita simak bersama materi yang pertama, yaitu pengertian binatang yang halal. Binatang yang halal adalah semua jenis binatang yang boleh dimakan oleh seorang muslim menurut ketentuan agama dan membawa manfaat positif bagi seluruh manusia. Adapun jenis-jenis binatang halal adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis binatang yang hidup di darat. Yang kedua adalah binatang yang hidup di laut. Baik, selanjutnya jenis binatang yang hidup di darat adalah semua jenis binatang yang dipandang baik menurut syara. Apa itu syara? Syara adalah ketentuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jenis binatang yang hidup di darat yang boleh dikonsumsi oleh kita ataupun boleh dimakan oleh kita adalah yang pertama unta. Nah, terus juga apa lagi? Yang kedua kerbau. Yang ketiga apa lagi? Ayam, kelinci, sapi, bebek, dan sebagainya. Itulah binatang darat yang boleh dikonsumsi oleh kita. Adapun jenis binatang yang hidup di laut yang dihalalkan menurut syara adalah semua jenis binatang yang hidup di dalam air, baik mati karena disembelih, dipancing, maupun mati dengan sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam potongan Quran surat Al-Maidah ayat 69 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'an lakum walis-sayyarah. Yang artinya dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan yang berasal dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Baik, tadi kita semua telah membahas tentang jenis binatang yang hidup di darat maupun di laut ataupun juga di air tawar. Sekarang kita akan membahas tentang binatang yang hidup di darat dan di laut, ataupun juga binatang yang hidup di dua tempat. Seperti apa contohnya binatang yang hidup di dua tempat itu? Yang pertama ada buaya, apalagi ada juga kodok. Nah, mereka itu adalah hidup di dua tempat. Jadi, bagaimana hukumnya? Hukumnya adalah haram, tidak boleh kita mengkonsumsinya. Baik, untuk selanjutnya kita harus selalu membiasakan mengonsumsi binatang yang halal, karena agama Islam datang dengan sifat sebagai rahmat dan selalu menjaga umatnya termasuk dalam masalah makanan. Sebagaimana firman Allah, "Hei sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Baqarah ayat 168. Baik, selanjutnya adalah pengertian binatang yang haram. Binatang yang haram adalah semua jenis binatang yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dimakan dagingnya. Binatang itu haram karena sudah diharamkan dalam Al-Quran dan hadis. Dan adapun jenis-jenis binatang haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, haram berdasarkan hadis. Adapun haram berdasarkan Al-Quran adalah sebagai berikut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam potongan surah Al-Maidah ayat 3 yang artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan adapun binatang yang diharamkan berdasarkan hadis, ada jenis-jenis binatang yang disebut dalam hadis Nabi Muhammad SAW sebagai binatang yang diharamkan. Yang pertama, binatang bertaring atau berkuku tajam. Yang kedua, binatang diperintah untuk membunuhnya. Yang ketiga, binatang karena dilarang membunuhnya. Yang keempat, binatang buruk, kotor, dan menjijikan. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, binatang bertaring atau berkuku tajam. Contohnya seperti harimau, serigala, apalagi kucing, apalagi beruang, burung elang, burung hantu, dan anjing. Nah, binatang tersebut adalah binatang bertaring atau berkuku tajam yang tidak boleh dikonsumsi. Dan selanjutnya adalah binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya, haram dimakan, dan kita pun diperintahkan untuk membunuhnya. Contohnya adalah sebagai berikut. Ada nyamuk, apalagi ada ular, ada juga tikus, burung gagak, kelabang, kalajengking, dan yang terakhir adalah cecak. Itu adalah binatang yang diperintahkan untuk membunuhnya. Selanjutnya, binatang karena dilarang membunuhnya. Baik, binatang apa saja yang tidak boleh dimakan karena dilarang membunuhnya? Yang pertama ada burung nuri, yang kedua semut, yang ketiga lebah, dan yang terakhir adalah burung hud-hud. Jenis-jenis binatang tersebut dilarang dimakan karena dilarang membunuhnya. Dan yang terakhir, binatang buruk, kotor, dan menjijikan. Nah, binatang tersebut tidak boleh dikonsumsi. Yang pertama adalah kecoa. Ya, kecoa tidak boleh dimakan karena buruk dan menjijikan. Apalagi ada kutu busuk. Ya, kutu yang biasanya disebut juga tumila. Ya, itu juga kotor, buruk, dan menjijikan. Terus apalagi ada cacing, ya, kecoa. Ada juga tikus, ya, tikus juga menjijikan, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan, haram hukumnya, ya. Terus apalagi ada juga
Belatung. Nah, belatung juga kita tidak boleh memakannya. Akibat mengonsumsi binatang haram. Apa akibatnya bila kita suka mengonsumsi binatang haram? Yang pertama, akan mengganggu dan merusak organ tubuh kita. Yang kedua, mempengaruhi jiwa, watak, mental, dan akhlak kita. Yang ketiga, akan berdosa sehingga kita mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, selanjutnya bagaimana cara kita menghindari binatang yang haram? Adapun cara untuk menghindari binatang yang haram adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita harus selektif terhadap makanan yang akan kita konsumsi. Yang kedua, mencari informasi tentang makanan apakah halal atau haram. Karena sekarang sudah ada di label halal dan haram. Ya, jadi jangan asal makan saja. Ya, cari dulu informasi tentang makanan tersebut. Kalau seandainya halal, boleh kita makan. Tapi kalau haram, kita jauhi. Terus yang ketiga apa? Kita juga harus yakinkan dalam diri kita bahwa binatang haram tidak bermanfaat bagi tubuh. Yang keempat, pelajari dan pahami ajaran-ajaran yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar agar memiliki iman yang kuat. Jangan sampai gampang tergoyah ya, apalagi sekarang banyak ya makanan-makanan yang haram. Kita harus kuat dalam diri kita, kuatkan keimanan supaya tidak goyah oleh makanan-makanan yang haram. Baik, mungkin hanya segitu saja yang bisa Bapak sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kalian semua. Bapak akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.